Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat, tema khutbah kita pada hari ini adalah bersama Islam sampai mati. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kematian yang pasti merenggut kamu sementara kamu belum total bersama Islam. Karenanya tema khutbah pada hari ini adalah bersama Islam sampai mati. Ada dua poin penting yang ingin khatib sampaikan terkait membangkitkan ghirah Islam, merawat semangat berislam, membela Islam, memperjuangkan untuk Islam. Ada dua peristiwa yang saya kira bisa jadi pelajaran akhir-akhir ini atau minggu-minggu ini. Pertama, apa yang terjadi saat ini di Masjid Al-Aqsa, dan yang kedua, apa yang sedang terjadi pada hari ini juga atau minggu-minggu ini di Indonesia. Namun sebelum khatib memulai pembahasan, khatib ingin bertanya, semua jamaah yang KTP-nya Islam dan sholat Jumat di sini di Masjid Alumni PB ini, yang kita pikirkan setiap hari di kepala kita itu mayoritas Islam atau bukan Islam? Yang kita pikirkan selama ini di kepala kita, apakah pekerjaan kita, karir kita, bisnis kita atau Islam, Islam dan Islam? Ini sekedar mengevaluasi diri. Bagaimana cara hidupmu, begitulah nanti matimu. Kalau yang difikirkan cuma perut, pangkat, pantat atau kursi itu, ya matimu ya seperti itu, menjadi penghamba perut, penghamba pangkat dan penghamba pantat itu, mencari kursi dan kehidupan keduniaan itu. Sementara pesannya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jalani hidup dengan cara-cara Islam. Perjuangkan agama Allah yaitu al-Islam. Begitulah jalan hidup para nabi dan rasul. Pertanyaan kedua. Ini nih umat Islam yang KTP-nya muslim, sering haji, sering umroh, sholat jamaahnya bagus. Khatib mau tanya, yang punya jabatan, yang punya uang kaya raya, yang punya network, yang punya apa saja, apakah selama ini digunakan untuk memperjuangkan Islam atau bukan? Dua pertanyaan tadi, kalau kita mau evaluasi kepada umat Islam, ya mungkin sedikit umat Islam yang memikirkan Islam di dalam hidupnya hari-harinya. Yang ada barangkali ya tadi perutnya, pangkatnya dan pantatnya itu, nggak jauh dari situ. Begitu juga perjuangan hidupnya, sehingga kegelisahannya, kegalauannya, ketakutannya ya tidak jauh dari kehidupan keduniaan itu. Orang-orang seperti ini biasanya nggak ada urusannya dengan bela Islam atau tidak bela Islam. Ngapain juga mikirin Al-Aqsa, kita di Indonesia aja susah. Ngapain juga mikirin apa itu Gaza, Suriah, Rohingya. Udahlah, kita di Indonesia aja susah gitu. Inilah jenis orang susah itu. Orang yang memang tidak punya visi keislaman walaupun dia sebagai seorang muslim. Pada orang seperti ini Islam tidak bisa maju.
Dan orang seperti itu yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang enggak mikirin urusan umat Islam, orang Islam yang enggak mikirin kepentingan Islam, dia bukan bagian dari umat Islam. So siapa dong dia? Dia kan sholat, dia kan haji, itu cuma simpatisan umat Islam, tapi bukan bagian dari umat Islam. Nah, mudah-mudahan jamaah sholat Jumat di Masjid Alumni PB ini, kalau masih ada yang lalai-lalai, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya ingatkan, mudah-mudahan berislamlah sampai mati. Dan rugi kalau memberikan yang sisa untuk Islam. Ini juga perbuatan kita secara umum. Kita nih ngasih waktu yang sisa untuk Islam. Betul. Ngasih tenaga yang sisa buat Islam. Benar? Ngasih harta pun yang sisa buat Islam. Begitu. Ya, menyisakan sisa jabatan, entar kalau udah pensiun baru bela Islam. Waktu masih menjabat, waktu masih punya pangkat kemana? Kenapa setelah pensiun baru giginya udah gak kuat lagi, baru jadi pahlawan buat Islam? Selama ini kemana aja? Nah, begitu juga buat anak-anak kita dan anak-anak muda. Mari song-song kebangkitan Islam yang Allah sudah tunjuk dari Indonesia ini. Sedang jemaah rahimakumullah, saya mulai dari peristiwa Al-Aqsa. Alhamdulillah, per hari kemarin, setelah 30.000 umat Islam tidak bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa, jadi hanya sholat di luar pintu Masjidil Aqsa. Ini hikmahnya. Memang umat Islam ini kadang harus dikasih musibah dulu baru bisa bersatu. Bayangkan sholat subuh berjamaah sampai 30.000 orang, dan itu nggak pernah seperti itu di sekitar Masjidil Aqsa sebelumnya. Nanti setelah masjidnya ditutup, baru kemudian sholat, dan nggak pulang-pulang. Nah, biasanya umat Islam udah subuhnya sepi, nggak nunggu zikir langsung kabur. Apalagi orang Bogor kerjanya di Jakarta, udah kebirit-birit sholat subuhnya itu. Apalagi kalau imam baca suratnya panjang, mesti kapok itu biasanya. Padahal sholat subuh berjamaah inilah yang membuat takut orang Yahudi, dan itu terjadi kemarin di Masjidil Aqsa. Kalau sholat subuh umat Islam sudah menyerupai sholat Jumatnya, dan itu kejadian kemarin di depan Masjidil Aqsa, dan itu Allah yang kehendaki, dan insya Allah tanda-tanda kebangkitan Islam akan terjadi di muka bumi ini. Bangun umat Islam. Seandainya pintu itu tidak dibuka, karena kan kasusnya begini. Jadi Israel itu setelah terjadi konflik dengan pemuda Palestina, sehingga 2 polisi Israel mati, 3 pemuda Palestina juga wafat, ya. Akhirnya dia langsung marah. Namanya orang Yahudi kurang iman gitu ya, munafik. Maka keputusannya di hadapan kekuatan Islam, kalau Allah sudah menghendaki nih, pasti blunder. Dia ingin buktikanlah supremasinya di sana. Dia ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa penuh. Caranya bagaimana? Dibuatlah pintu-pintu elektronik itu untuk scanning setiap orang yang masuk dan keluar Masjidil Aqsa. Ada nggak benda-benda tajam atau logam-logam yang masuk ke dalam masjid? Sebetulnya kalau kita ditanya apa masalahnya, masuk aja lagi ke dalam masjid. Kan itu cuma pintu elektronik biasa. Bukan itu masalahnya. Bukan soal keluar dan masuk lewat pintu scanning itu, bukan. Di sini Yahudi ingin mengatakan, mulai hari ini saya berkuasa penuh atas Masjidil Aqsa, dan yang boleh masuk adalah orang yang saya izinkan, itu pun selalu setelah melewati pintu elektronik ini. Tapi anehnya,
Ada pintu lain. Jadi ini di pintu asbab. Di pintu lain ada orang boleh masuk. Semua wisatawan boleh masuk. Mau pakaiannya sopan, pakaiannya nggak sopan, di dalam menghormati masjid atau menistakan masjid, nggak ada urusan. Pokoknya boleh masuk. Ini yang membuat umat Islam kemudian marah karena simbol ibadahnya sudah dinistakan sedemikian rupa. Tetapi sekali lagi, ini bukan soal simbol ibadahnya dinistakan, tetapi Yahudi Zionis ini hendak mendeklarasikan bahwa saya sudah menguasai sepenuhnya Masjidil Aqsa ini. Itu sinyal yang dia ingin kirimkan ke seluruh dunia. Tapi Allah berkehendak lain. Ada orang-orang Islam yang bukan cuma cinta Islam, siap mati untuk Islam, tetapi orang ini kemudian menjadi murabitun wa murabitat, orang-orang yang senantiasa berada di dalam Masjidil Aqsa, dan orang-orang seluruh dunia yang membiayai mereka agar dari konsentrasi kediaman umat Islam yang ada di Baitul Maqdis atau sekitar Al-Maqdisi senantiasa datang dan memenuhi Masjidil Aqsa. Jauh-jauh disiapin busnya, disiapin sopirnya sampai bensinnya, supaya Masjidil Aqsa selalu penuh. Dan ini pekerjaan orang-orang yang senantiasa siap bela Islam sampai mati. Dan mereka bekerja, berbisnis, cari uang bukan untuk perutnya tapi untuk Islam, untuk Masjidil Aqsa. Mereka berjuang dengan resiko mati bukan untuk pangkat dan pantat, untuk Islam dan untuk Masjidil Aqsa. Ini hidup. Maka banyak orang nanti yang matinya itu seperti hewan kurus kering di tengah hutan, dia telan penyakitnya sendiri, nggak berkutik, kurus kering hidupnya, mati. Dan paling-paling orang kayak gini manfaat badannya cuma untuk jadi kompos bagi tanah. Tidak ada perjuangannya buat Islam, tidak ada keberpihakannya buat Islam. Di Aqsa, orang seluruh dunia yang concern dengan agamanya, yang ingin menjadi penerus para nabi dan rasul, penerus para siddiqin, penerus para syuhada, penerus para salihin, lebih baik mati tanpa hidup bersama Islam. Apa yang terjadi? Ternyata bukan cuma di sekitar Masjidil Aqsa. 70.000 manusia datang dari konsentrasi-konsentrasi yang selama ini blokade oleh Israel. Mereka sudah siap mati. Mereka sudah membawa izzah Islam di dalam jiwanya. Dan memang orang itu kalau keluar rumah bawa Islam. Orang itu kalau keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang di kepalanya Islam beda dengan orang yang di kepalanya cuma duit, perut, makanan. Beda memang. Kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kami adalah kaum, kata sang pemimpin 2/3 dunia, yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kalau kami cari kemuliaan di luar Islam, kami cari kemuliaan lewat jabatan, kami cari kemuliaan lewat kekayaan, kami cari kemuliaan lewat kekenyangan perut, azallanallah, Allah pasti hinakan kami. Itulah karenanya Abu Ubaidah al-Jarrah memilih untuk mati di Baitul Maqdis. Abu Ubaidah kalau dia mau jabatan, seluruh sahabat Al-Khulafa Ar-Rashidun awalnya sudah sepakat. Selepas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling pantas untuk menjadi khalifah menurut sahabat itu ialah Abu Ubaidah ini. Sampai masa Umar bin Khattab, dia tetap menolak, tidak mau memilih untuk menjadi khalifah. Dia ingin berada di front terdepan untuk Islam, minta ditempatkan di Baitul Maqdis untuk menjaga Baitul Maqdis. Umar bin Khattab sempat menangis berharap kepada Abu Ubaidah. Kepada Abu Ubaidah berharap karena usianya yang sudah tidak lagi muda menjadi penasehat khalifah di pemerintahan pusat. Tapi apa kata Abu Ubaidah yang hidupnya untuk Islam dan tidak ingin memberikan yang sisa untuk Islam? Dia berkata, aku ingin tubuhku dicincang, dagingku lalu dimasak, diperbanyak kuahnya agar dinikmati oleh umat Islam seluas-luasnya.
Begitu orang yang punya nyawa, punya jiwa di dalam hidupnya. Betapa remehnya, rendahnya, hinanya orang-orang yang tidak membawa Islam di dalam hidupnya. Kita hidup di Indonesia ini, jadi NKRI ini, karena ratusan kesultanan Islam yang menyerahkan tanahnya, airnya, udaranya, bahkan sampai kepada perhiasan yang mereka miliki untuk NKRI ini. Tidak ada NKRI ini tanpa perjuangan umat Islam. Abu Ubaidah Al-Jarrah pada akhirnya wafat di Baitul Maqdis. Alhamdulillah, puluhan ribu orang kemudian hendak datang ke Masjidil Aqsa tetapi diblokir, sehingga lebih 40 ribu orang di beberapa titik konsentrasi ini kemudian berkumpul. Dan ini menakutkan bagi Zionis Israel kalau ada kebersatuan umat Islam di satu tempat itu. Sudah diblokir. Ini bukan persoalan PBB kemudian marah, Oki kemudian berbicara. Beberapa umat Islam di dunia juga melakukan demonstrasi, unjuk rasa. Walaupun sebagian umat Islam Indonesia ada yang memilih tidur dan gak mau tahu persoalan Al-Aqsa. Manusia-manusia memang yang tidak bisa diharapkan yang seperti itu untuk bisa membangkitkan Islam. Nggak mau tahu persoalan Masjidil Aqsa, nggak mau tahu persoalan saudara-saudaranya yang 24 jam, ibu-ibu, nenek-nenek siap shift-shiftan, dibagi tugas supaya bisa berada di dalam Masjidil Aqsa. Meskipun diusir sama Israel, dia nggak mau keluar. Ditendang sama Yahudi, nggak mau keluar. Dipentung sampai berdarah, nggak mau keluar dari Masjidil Aqsa. Dan ada yang bertugas membawa konsumsi bagi mereka. Tapi betapa banyak orang kita boro-boro mikirin, apalagi nyumbang buat mereka, belikan makanan, belikan minuman. Anak-anak kecil yang ada di sana dia tahu terancam, tapi tetap harus baca Quran, harus menggali ilmu agama di Masjidil Aqsa dan sekitarnya, walaupun resikonya ditembak mati. Karena banyak orang tua kalau anak keluar rumah untuk mengaji di Masjidil Aqsa nggak tahu bagaimana nasibnya, apakah pulang dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, apakah dalam keadaan bisa berjumpa lagi atau tidak. Tapi betapa banyak umat Islam yang tidak care, tidak perhatian dengan urusan umat Islam. Bagaimana Islam akan bangkit? Sedang Jumat rahimahkumullah. Di Indonesia ini nggak usah marah. Kenapa banyak undang-undang atau perpu-perpu kok kelihatannya sentimen sama umat Islam? Ya gimana nggak sentimen sama umat Islam? Jawa Barat dari Bogor nih dan ke sekitarnya. Jawa Barat ini kan Muslim. Siapa yang nggak tahu jiwa orang-orang Pasundan, orang-orang Priangan? Bogor ini pusat kerajaan Pajajaran yang menyelamatkan Jakarta. Ini Islam yang dibawanya. Tapi belakangan 40% anggota DPR RI Jawa Barat itu non Muslim. Kalau 40% anggota DPR RI Jawa Barat itu non Muslim, berarti berapa jumlah non Muslim yang ada di Jawa Barat ini? Apa 40% jumlah mereka? Kayaknya nggak segitu deh. Berarti ada yang error ini dari cara umat Islam memilih pemimpinnya. Makanya dijelaskan sering di Al-Maidah 51 sampai 57. Juga dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 144. Nggak boleh kita tuh memilih pemimpin dari kalangan kafir dan munafik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Wahai orang Islam, jangan sekali-kali memilih pemimpin kafir. Yang namanya Yahudi dan Nasara, kalau kita kembalikan ke Al-Quran, pengkhianat. Walau hari ini datang kepada kamu pakai peci, pakai sorban, itu si kafir. Di mimbar nyumbang masjid hari ini 1 miliar, 2 miliar. Si kafir ini pakai peci, pakai serban kayak khotib hari ini.
nyumbang 1 miliar 2 miliar ke pesantren, pengkhianat tetaplah pengkhianat. Tapi astagfirullah, kok bisa mau ketipu kayak begini umat Islam? Allah ancam, jangan kamu memilih pemimpin kafir kalau ada pilihan pemimpin mukmin. Kalau sampai ada yang mukmin tapi kamu pilih kafir dengan alasan-alasan kamu, nanti saya akan jelaskan beberapa alasan yang membuat umat Islam itu jadi bodoh. Allah mengancam, aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Yang sudah memilih pemimpin kafir dengan semua alasannya, baiklah, membantu Islam lah, ngasih uang lah, medianya banyak lah, didukung oleh negara kaya lah. Kalau kita nggak dukung di Indonesia akan terancam persetan dengan semua alasanmu ini. Allah yang bilang, apa kamu mau Allah punya alasan untuk menyiksa kamu karena kamu telah memilih pemimpin kafir padahal ada pemimpin mukmin? Saya berbicara seperti ini tentu ada landasan undang-undang dasarnya. Apa salah orang Islam memilih pemimpin dari kalangan muslimin? Tidak. Tapi sidang Jumat rahimakumullah, saya berbicara seperti ini karena Jawa Barat sekarang akan jadi perebutan di 2018 dan 2019. Siapa yang menguasai Jawa Barat berarti menguasai 1/5 Indonesia. Pesan saya satu saja, jangan pilih pemimpin yang tidak membawa aspirasi umat Islam. Jangan pilih pemimpin kecuali dia siap membawa aspirasi dan bela Islam dan umat Islam. Sepakat? Kalau tidak, Indonesia akan dia jual. Apalagi penduduk kita ini pendidikan tingginya maksimal cuma 22%, bagaimana akan maju? Impornya lebih banyak daripada ekspornya. Utangnya juga lebih gede daripada kemampuan angsuran membayarnya. Akhirnya yang digadaikan adalah tanah air dan udaranya serta semua perundang-undangannya. Pilih pemimpin yang betul-betul berpihak kepada NKRI. Hanya pemimpin-pemimpin yang mukmin yang bisa menjalankan Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Yang lainnya munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Tapi jangan kemudian, ini hari gini nih, banyak yang tiba-tiba bicara soal Islam. Kemarin-kemarin kemana dia? Oh, rupanya mau pilkada sama pilpres toh. Tiba-tiba mengagumkan sekali berbicara keberpihakan tentang Islam. Setelah kita cross check, apa track recordnya pernah berbuat untuk Islam? Tumben-tumbenan hari ini dia nih ngomong-ngomong soal Islam. Hati-hati dengan orang munafik seperti ini. Sekarang lagi musim munculnya orang-orang munafik yang sok-sokan bela Islam. Ketika kita bedah track recordnya tidak ada. Dan Anda harus bertanya dengan orang-orang yang mengerti soal ini. Jangan mau dibohongin hanya gara-gara video 1 menitan 2 menitan, framing itu. Membawa-bawa Islam padahal nggak ada kerjanya buat Islam selama ini kecuali urusan pangkat sama pantat dan perutnya itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau sampai kita ketipu, yang kita pilih munafik juga, percayalah pemimpin munafik dan orang-orang munafik bersatu di keraknya neraka, di bawahnya nerakanya orang kafir. Walan tajidalahum nasiran. Kamu tidak akan pernah mendapatkan penolong dari Allah buat orang-orang munafik itu. Dan pemimpin yang negara yang dipimpin oleh pemimpin munafik tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau dia udah taubat gimana Ustaz? Dia kan kemarin ini preman. Dia ini kemarin gak ada track recordnya buat Islam. Tiba-tiba sekarang taubat. Tetapi taubatnya supaya dipilih jadi pemimpin. Ada syaratnya di surat An-Nisa 146. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah
faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Cek dulu kriteria-kriteria orang-orang yang mau memimpin dan mantan kafir ini atau mantan preman atau mantan munafik ini. Satu, tobatnya benar enggak? Illal ladzina tabu. Kedua, wa aslahu, kelihatan enggak ada perubahan-perubahan mendasar bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi sekitar masyarakatnya, bagi republik ini. Ada enggak upaya keras untuk itu? Wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah, dan berpegang teguh kepada agama Allah. Jangan mau dibohongin. Dulu yang namanya Herodes itu mu'alaf di Palestina dulu itu. Gara-gara orang Nasrani ngeliat, oh dia kaya raya, kuat, punya pasukan perkasa, ya, dia punya tentara, punya pasukan kuat, punya banyak duit. Tiba-tiba pura-pura jadi mu'alaf. Rusak agama Nasrani dulu oleh pemimpin mu'alaf kayak begini, oleh yang baru tobat kayak begini. Karena gak ngerti agama, tidak mengikhlaskan agamanya kepada Allah dan tidak berpegang teguh kepada agama Allah. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba mendadak bela Islam, kemarin gak kelihatan kemana batang hidungnya, cek dulu tobatnya kayak apa. Dua, ada perubahan gak pada dirinya, masyarakatnya, dan pekerjaan-pekerjaannya. Yang ketiga, murni gak cara dia beragama kepada Allah. Dan yang keempat, berpegang teguh gak kepada tali Allah yang sesungguhnya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau modalnya cuma bilang takbir Allahu Akbar, baca Quran kagak bisa, wah ini bahaya. Gak mau belajar pula, ya jangan pilih dulu yang kayak begini, bisa rusak Islam kita. Sidang Jumat rahimakumullah. Cuma nih kita kadang-kadang, Ustadz ini kan bukan negara Islam. Ngerti Ustadz, ini negara demokrasi. Ngerti. Bahkan saya tegaskan sama kamu, wahai yang sok-sok kebangsaan, kita para ulama di Indonesia ini udah sepakat, Indonesia ini Darul Ahdi, Darus Sulhi, bukan Darul Harbi. Oke, bukan Darul Islam. Sepakat? Indonesia ini adalah wilayah kesepakatan, bukan wilayah perang. Kita sudah sepakat, wilayah Indonesia ini wilayah damai antara muslim dan non-muslim, sepakat untuk berdampingan. Oke, ini bukan negara Islam, sepakat. Dasar ideologi negara kita adalah Pancasila, sepakat. Undang-Undang Dasar 45 juga sepakat. Bhinneka Tunggal Ika diizinkan, dibenarkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 115. NKRI harus kita jaga sampai tetes darah penghabisan. Tapi saya mau nanya, yang sok kebangsaan, sok demokrasi ini, begini, Islam ini udah ngalah. Padahal kalau kita bicara demokrasi, yang banyak yang menang. Soekarno bilang kepada orang Kristen, kalau kamu ingin menegakkan Injil di Indonesia, ayo perbanyak orang-orang Kristen di parlemen. Di situ pertarungan demokrasi. Wahai orang Islam, kalau pengen aturan-aturan Quran dan Sunnah itu ditegakkan, perbanyak orang-orang kamu di parlemen, tapi jangan yang abal-abal Islamnya, yang memperjuangkan aspirasi umat Islam. Itu kata Soekarno, kira-kira penuhi parlemen. Tapi kalau kita salah milih orang, begini. Islam dan umat Islam di Indonesia ini sudah sangat toleran kepada demokrasi. Rela yang menjadi hukum terdepan di Indonesia ini bukan hukum Islam tapi demokrasi. Udah ngalah, udah toleransi banget teman Islam. Pertanyaan saya, si demokrasi ini toleran gak sama Islam? Ini dari pemikiran orang Barat tentang teori twin tolerance gitu. Ya harusnya ada dong yang namanya toleransi kembar.
Umat Islam sudah ngalah walaupun dia terbanyak penduduknya. Umat Islam sudah toleran, ngerti, akhirnya nggak usahlah hukum Islam yang paling depan, ada kesepakatan bersama. Saudara-saudara, ternyata setelah saya telusuri, yang anggota parlemen ini, yang pejabat ini, yang muslim ini, muslim juga, tapi bedanya yang satu ini, yang hidupnya bela Islam, ada Quran di dalam hatinya. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang satu ini rupanya ada Islam di dalam hatinya. Yang satu ini cuma cangkangnya doang, kosong ternyata. Nggak ada tuh yang namanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nggak ada. Yang penting ya untuk dunianya dia, untuk partai dia, untuk organisasi dia, ya untuk bisnis dia, untuk jabatan dia. Inilah manusia-manusia hampa. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah untuk menjadi tegaknya pilar Islam di Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedang jemaah rahimakumullah, jangan berikan yang sisa dari waktumu untuk Islam. Jangan berikan yang sisa dari harta dan tenagamu untuk Islam. Kalau ingin menjadi pengikut pembawa risalah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini hari Jumat, perbanyak baca salawat sebelum asar datang. Sallu 'alan nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan ngaku orang Islam kalau 10 kali bersalawat di awal pagi masih malas. Bagaimana akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kalau 10 kali salawat masih malas di awal malam? Sallu 'alan nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Memperbanyak salawat membuat kita mudah menjalankan sunnah Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa ali wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'inzal islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur man nasarad din wa khudul man khadalal muslimin. Allahumma rabbana la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azima yadhkurukum washkuruhu ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.